Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 Ikatan Kimia akan memperlihatkan video praktikum yang berjudul Senyawa Polar dan Non-Polar. Sebelum itu, perkenalkan, saya Feby Febiola Damanik. Saya Aprili Safitri Pardosi. Saya Julia Marantika Sembiring. Dan saya Veronisa Raja Guguk. Berikut video praktikum senyawa polar dan non-polar. Yaitu praktikum menentukan kepolaran suatu larutan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kain wol, penggaris, statif, kemudian buret, kemudian corong kaca, wadah atau beker gelas, air dan botol semprot, kemudian larutan yang akan kita uji. Untuk teman-teman yang sedang belajar di rumah, buret ini bisa kalian ganti dengan menggunakan benda yang biasanya ada di rumah kalian, yaitu botol plastik bekas. Nah, botol plastik bekas ini bisa kalian potong seperti yang ada di layar, kemudian si tutupnya kalian beri lubang. Jika botol plastik sudah kalian potong dan diberi lubang, maka langkah selanjutnya adalah kalian tempatkan atau kalian posisikan botol plastik seperti pada gambar. Ini bisa kalian lakukan juga dengan cara menggantung menggunakan tali. Langkah kerja pertama dalam praktikum ini adalah kita men-setting buret. Kemudian kita masukkan larutan yang akan kita uji. Sudah masuk ke dalam buret, langkah selanjutnya adalah kita gosok-gosok penggaris dengan menggunakan kain wols. Setelah itu kita buka keran buret sampai didapatkan aliran air yang stabil dan tidak terlalu kencang. Kemudian kita dekatkan penggaris yang sudah kita gosok-gosokkan tersebut ke aliran air yang sedang mengalir. Nah teman-teman, pengamatan yang akan kita lakukan adalah jika larutan tersebut merupakan larutan polar, maka aliran air yang keluar dari buret akan cenderung membelok mendekati penggaris. Namun jika larutan tersebut merupakan larutan non-polar, maka aliran air akan cenderung lurus. Larutan pertama yang akan kita lihat, dia polar atau non-polar adalah larutan NaOH. Di sini bisa kalian lihat bahwa aliran air yang keluar dari buret cenderung mendekati penggaris atau membelok ke arah penggaris. Berarti larutan tersebut merupakan larutan polar. Nah, untuk kalian yang menggunakan botol plastik, langkah kerjanya hampir sama. Tinggal kalian masukkan larutan yang akan kalian uji ke botol plastik tadi. Kemudian kalian gosok-gosok penggaris ke kain wol dan didekatkan ke aliran air yang mengalir. Untuk pengamatannya pun sama, jika larutan tersebut merupakan polar, maka aliran air yang keluar akan cenderung mendekati penggaris seperti tampak pada gambar. Nah teman-teman, jika kalian ingin menggunakan buret yang sama untuk menguji larutan yang berbeda, maka kalian jangan lupa untuk membilas buret tersebut. Cara membilas buret bermacam-macam. Yang saya lakukan ini adalah dengan cara mengisi 1/3 bagian dari buret dengan aquades atau air, kemudian kita lakukan pembilasan dengan cara memutar-mutar bulet. Kemudian limbah atau hasil bilasan bisa kita buang ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Cara lain dari membilas buret adalah kita masukkan air sampai penuh ke dalam buret, kemudian kita buka keran buret sampai air tersebut keluar dan membilas seluruh bagian dalam buret.
Selanjutnya, sebelum kita memasukkan larutan kedua secara penuh, maka kita perlu membilas buret dengan larutan yang akan kita masukkan. Contohnya, di sini saya akan memasukkan larutan kedua yaitu larutan garam. Maka larutan garam tersebut kita masukkan ke dalam buret sampai sepertiganya, kemudian kita lakukan langkah yang sama pembilasannya seperti kita menggunakan air tadi. Jika pembilasan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan larutan yang akan kita uji berikutnya ke dalam buret. Nah, teman-teman, ini adalah larutan kedua yang saya uji. Ini adalah larutan garam atau NaCl. Di sini tampak larutan tersebut membelok mendekati penggaris. Berarti larutan tersebut merupakan larutan polar. Larutan selanjutnya yang akan saya uji adalah larutan HCl. Di sini terlihat bahwa aliran air mendekati penggaris, artinya larutan HCl tersebut bersifat polar. Selanjutnya, saya mempunyai larutan gula. Di sini terlihat bahwa larutan gula juga bersifat polar. Selanjutnya adalah larutan cuka. Di sini juga terlihat bahwa aliran yang keluar mendekati penggaris, artinya larutan bersifat polar. Dan yang terakhir adalah bensin. Di sini terlihat bahwa aliran bensin yang keluar dari buret tidak menunjukkan pembelokan atau ketertarikan ke arah penggaris. Artinya, bensin bersifat non-polar. Teman-teman, mengapa larutan yang bersifat polar itu cenderung untuk membelok atau mendekati penggaris yang sudah kita gosok-gosokkan ke dalam kain wol, sementara larutan yang bersifat non-polar itu tidak membelok atau aliran airnya lurus? Penjelasannya adalah, elektron-elektron yang berasal dari kain wol akan berpindah ke penggaris plastik yang kita gosok-gosokkan ke kain wol tadi, sehingga penggaris plastik akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Sementara itu, larutan polar mempunyai ciri-ciri dipol, yaitu mempunyai dua kutub. Jadi, alasannya kenapa larutan yang bersifat polar itu cenderung membelok atau mendekati penggaris adalah karena muatan positif yang terdapat di dalam larutan polar itu tertarik oleh muatan negatif yang terdapat pada penggaris plastik. Sementara itu, larutan non-polar mempunyai distribusi elektron yang merata, sehingga tidak terjadi pembelokan ke arah penggaris yang mempunyai muatan yang negatif. Nah teman-teman, demikianlah video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video percobaan yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.